Bismillahirrahmanirrahim. Salam pembelajar. Kali ini kita melakukan studi atau kajian terkait dengan kondisi KP/SPAM di salah satu kota di Jawa Timur, yaitu kota Blitar. Jadi total ada 22 KP/SPAM, kelompok pengguna dan pemanfaat itu, dan pengurusnya juga ada di sana terkait dengan sistem pengolahan air minum. Jadi ini sudah kita buat, data yang sudah kita miliki adalah data-data yang terkait dengan responden yang menjadi narasumber atau subjek dari studi ini, yaitu para ketua, kemudian bendahara dan sekretaris, dengan alamat-alamat KP/SPAM-nya, kondisi di kecamatan, kelurahan, status kantor, nama KP/SPAM, masa periode, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak pertanyaan-pertanyaan, apakah mempunyai restra, kepemilikan aset, dan SOP-SOP yang terkait dengan KP/SPAM. Tujuannya adalah kita akan memotret kondisi dari KP/SPAM. Ketika sudah tahu kondisi KP/SPAM, maka stakeholder terkait, dinas-dinas terkait bisa memprogramkan kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas KP/SPAM ke depannya. Nah, ini ada kelurahan, status kantor, kepemilikan aset, masa periode, kepengurusan yang aktif, dan total. Nah, jika kita klik misalkan di pelosok kerep Genengan KP/SPAM-nya, maka dia ada di kelurahan pelosok kerep, kemudian statusnya adalah di rumah pengurus. Jumlah pengurus yang aktif itu ada 10, sangat banyak sekali, dengan divisinya ada 5, kemudian masa periodenya adalah 3 tahun, kepemilikan asetnya semua aset bukan milik lembaga. Kemudian kalau terkait dengan pertanyaan kedua, masih belum memiliki renstra, ada SOP terkait dengan administrasi, jumlah rumah ada 55 rumah, kemudian terkait dengan kepemilikan aset itu ada bangunan yang hibah, kendaraan ada juga dan hibah, kemudian status tanah ada juga dan hibah, status sumur pun juga ada dan hibah, karena sumber airnya berasal dari sumur. Kalau kita lihat institusinya itu ada 3 SOP terkait atau 3 tupoksi dari lembaga tersebut atau dari KP/SPAM. SDM pengurusnya tadi lebih dari 90% yang aktif untuk tanggung jawaban sekali dalam 5 tahun terakhir. LPJ-nya yang sudah dibuat, kondisi operasionalnya beroperasi 70-90%. Kemudian dari segi teknis tidak punya pipa distribusi, kemudian kerusakan yang sering terjadi itu meteran, kemudian jumlah daya listriknya adalah 1200, jumlah non rumah tangga 0, dibangunnya pada tahun 2017, jumlah atau sistem distribusi airnya adalah sistem pemompaan, dan kapasitasnya adalah 1200 liter per detik dengan terpasang 25 liter per detik. Sebetulnya kapasitasnya cukup banyak. Kemudian kalau dilihat sarana, sudah ada 4 komponen dari 4 komponen yang dimiliki, misalkan dari komponen-komponen yang sudah dimiliki oleh KP/SPAM. Flashingnya belum pernah dilakukan, dukungan KP/SPAM itu terhadap KSM atau KP/SPAM yang diharapkan dari pemerintah ternyata merasa tidak ada dukungan, walaupun secara dukungan sebenarnya ada dari segi penganggaran. Misalkan pemantauan air sudah dilakukan 3 kali pemantauan, itu di ujung atau di pipa awal, di pipa distribusi, dan pipa milik SR atau sambungan rumah atau nasabahnya atau anggotanya. Kemudian sistem pengembangan, jumlah SR yang tercapai, capaian dan target dan lain sebagainya sangat banyak sekali. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimiliki. Nah, masukan dan saran misalkan diberitahu terkait dengan presentasi pipa dan salurannya, itu pergantian pengurus terakhir tahun 2020, berapa rapat pengurusnya adalah 1 kali. Nah, ini kalau kita lihat nilai indeksnya, kita tinggal klik, nah sudah akan keluar nilainya. Institusi nilainya 10, administrasi 1, operasional 15, keuangan ada 13.
Jadi ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita lihat dari aspek penilaian pada KPSPAM. Kita maka bilang semua atau muncul semua KPSPAM. Demikian sharing kita, pembelajaran kita terkait dengan kondisi KPSPAM di Kota Blitar yang dilakukan pada tahun 2023 dengan jumlah sampel 22 KPSPAM, yaitu seluruh KPSPAM dengan jumlah anggota yang kita survei atau anggotanya KPSPAM ada 972 yang dilakukan selama 1 bulan studi atau kajian. Terima kasih, salam belajar.